Halo semuanya, kembali lagi di Bersama Saidina. Kali ini kita mau nginfoin tentang CPNS dibuka besar-besaran di tahun 2021, dimana sudah banyak banget media-media yang memberitakan tentang dibukanya CPNS di tahun 2021 ya. Pertama ini ada berita dari Kompas dengan judul "Siap-siap pemerintah buka lowongan CPNS dan PPPK besar-besaran pada 2021". Untuk judul berita lainnya, CPNS 2021 akan dibuka tahun depan. Formasinya lebih banyak daripada 2019. Buruan siapkan berkas-berkasnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin menjadi pegawai negeri sipil, kita harus sudah menyiapkan diri sebaik mungkin karena di tahun 2021 akan dibuka rekrutmen oleh Kementerian Pan-RB atau kepanjangannya Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dibukanya CPNS di tahun 2021 ini setidaknya banyak melegakan kita ya, karena kita tahu sendiri di tahun 2020 ini dengan adanya wabah COVID-19, apa-apa serba sulit, mendapatkan pekerjaan juga sulit. Alhamdulillah pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS di tahun 2021 dan katanya nih jumlahnya bakal lebih banyak dari 2019. Sebagaimana kita dapat mengetahui dari pernyataan Pak Andi Rahadian yang merupakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik, yang juga juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun depan pemerintah akan membuka lowongan CPNS dan PPPK. Nah, untuk lebih jelasnya akan aku jelasin selanjutnya ya. Formasi apa saja sih yang dibutuhkan atau yang bakal diterima oleh pemerintah untuk menjadi PNS? Pemerintah pada tahun 2021 nanti mengutamakan tiga tenaga. Yang pertama itu pemerintah mengutamakan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu pemerintah juga mengutamakan tenaga pengajar, baik itu adalah seorang guru maupun seorang dosen ya. Dan yang terakhir pemerintah juga mengutamakan tenaga penyuluh, teman-teman. Berapa banyak yang dibutuhkan rekrutmen CPNS di tahun 2021? Menurut Pak Andi tadi, karena di tahun 2020 ini pemerintah tidak membuka lowongan CPNS, sementara kebutuhan pegawai itu kan selalu bertambah dikarenakan ada yang pensiun dan sebagainya. Makanya di tahun 2021 nanti kemungkinan besar bakal lebih banyak yang diterima dibandingkan yang di tahun 2019. Di mana di tahun 2019 itu sendiri kuotanya adalah 254.173 orang. Dan untuk jumlah kebutuhannya itu juga tergantung dari jumlah kebutuhan pegawai di tiap-tiap instansi pemerintahan. Menurut pendapat beliau, jadi perencanaan jabatan, komposisi dan jumlah formasi CPNS dan PPPK tahun 2021, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan sesuai tatanan kenormalan baru, sebagaimana dampak daripada pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Bapak Andi menambahkan bahwa pihaknya juga masih sedang menyusun perencanaan jumlah formasi untuk penerimaan CPNS di tahun 2021. Pokoknya teman-teman tuh nggak perlu takut lah yang diterima sedikit, karena yang di 2020 ini nggak ada penerimaan gitu. Yang penting teman-teman itu tetap semangat untuk mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan syarat-syaratnya serta seluruh berkas-berkasnya, dan jangan lupa juga untuk tetap semangat mempersiapkan diri untuk SKD dan SKB-nya gitu ya.
Nah, dan pertanyaan yang paling sering lagi ditanyakan, kapan diadakan rekrutmen CPNS-nya? Kan 2021 itu ada 12 bulan kan. Menurut Pak Andi sendiri, hingga saat ini memang belum ada kepastian kapan penerimaan ini akan dilakukan. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah untuk saat ini sedang fokus menyelesaikan rangkaian penerimaan CPNS untuk formasi 2019 ini, dan juga sedang membahas waktu atau bulan yang tepat untuk pengumuman formasi penerimaan CPNS tahun 2021. Jadi belum ada jadwal secara rincinya, tapi kita tetap tunggu aja ya teman-teman. Karena memang info pembukaan ini juga baru aja beredar gitu ya. Yang perlu kita siapin adalah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu apa aja untuk daftar CPNS? Syaratnya itu secara umum nih aku jelasin. Merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah itu 18 dan paling maksimal itu 35, nggak pernah dipidana, nggak pernah diberhentikan dengan hormat dan sebagainya, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk dokumen apa aja atau berkas apa aja sih yang perlu kita siapkan, seperti KTP, pas foto, latar belakang warna merah, ijazah, dan transkrip nilai. Untuk lebih jelasnya tentang syarat dan berkas apa saja yang dipersiapkan untuk menjadi CPNS, akan aku buat video selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Semangat terus untuk menjadi pegawai negeri sipil teman-teman.